Memasuki tahun 2018 menjadi penanda di mana jembatan Suramadu yang kita kenal hampir genap memiliki usia 10 tahun. Jembatan yang telah menjadi salah satu bukti perkembangannya teknologi konstruksi di Indonesia ini memiliki beragam kisah dan persoalan sebelum terbangun. Masyarakat Madura sejak dulu ingin ada peningkatan di kesejahteraannya, juga peningkatan atau pengembangan pembangunan di Madura. Dan salah satu harapan keinginan yang sudah menjadi impian masyarakat Madura adalah pembangunan jembatan Suramadu. Alhamdulillah, pemerintah pada tahun 2009 telah merealisasikan pembangunan jembatan Suramadu. Kota Surabaya memiliki peran sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian nasional di Jawa Timur dengan perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, mampu meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dengan baik karena ditunjang dengan kesiapan infrastruktur yang memadai dan bersaing. Madura yang saat itu sebagai salah satu buffer pertumbuhan wilayah ekonomi Jawa Timur menghadapi pertumbuhan ekonomi yang kurang berkembang ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya aksesibilitas dari dan menuju Pulau Madura. Satu-satunya akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat pada saat sebelum terbangunnya jembatan Suramadu adalah menggunakan penyeberangan kapal feri. Saya sudah di SDP sudah kurang lebih 25 tahun dari 92. Kebetulan saya ada di Kamal terus ya, di cabang Kamal. Penumpang sebelum Suramadu diperkirakan sampai 7.000. Roda 2 sampai 5.000 di tahun segitu ya. Untuk golongan 4, maksudnya sedan dan sejenisnya itu bisa kita layanin sampai 700 unit per hari. Itu kalau TS, truk sedang yang bermuatan sembako dan lain-lain itu kita capai 100 atau sampai 200 per 24 jam ya, per hari. Suka dukanya mungkin ya karena antre, suka dukanya itu dukanya ya. Kalau sukanya ya karena bangga kita melayani dengan sebanyak pemakai jasa segitu, kita bisa layani dengan baik. Tapi kalau ada yang mokong, yang nyerobot ya, kalau nyerobot itu suka dukanya. Kondisi penyeberangan kapal feri yang terkadang tidak mampu menampung luapan arus perpindahan orang dan barang dengan rata-rata hampir 1.000 penumpang per hari dan harus melalui durasi 24 jam untuk operasional menjadi tantangan tersendiri, bahkan melonjak hingga 7.000 penumpang per hari ketika musim mudik dan libur tiba. Di sisi lain, kapasitas feri tidak bisa ditambah karena dapat mengganggu alur pelayaran yang ada. Salah satu upaya untuk memperlancar arus Surabaya ke Madura, dan begitu pula sebaliknya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pada saat itu dikenal dengan Departemen Pekerjaan Umum membangun fasilitas berupa jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Bangkalan melalui Selat Madura. Jembatan Suramadu atau Surabaya Madura merupakan jembatan bentang panjang yang pertama kali di Indonesia yang melintas laut. Jembatan ini berlokasi di Desa Tambakwe di Surabaya dan berlokasi di Desa Kuanyar, Madura. Jembatan Suramadu mulai dibangun pada tanggal 20 Agustus 2003 dan selesai pada tanggal 10 Juni 2009. Total jembatan Suramadu mencapai 5,438 km dengan lebar 30 meter.
Jembatan ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Causeway, Approach Bright, dan Main Bright. Struktur Causeway, Jembatan Suramadu ini menggunakan penyangga bangunan PCI girder dengan panjang 40 meter yang bentang disangga dengan pondasi pipa baja berdiameter baja diameter 60 cm. Dua, struktur approach bright menggunakan beton truss test box girder dengan bentang 80 meter sebanyak 7 bentang, baik sisi Surabaya maupun sisi Madura. Sedangkan struktur bawah terdiri dari pondasi bore pile berdiameter 180 cm dengan panjang 60 hingga 90 cm. 3. Struktur main bright Jembatan Suramadu menggunakan bar pile 2,4 meter dengan panjang sekitar 80 meter dengan 2 pilon kembar dengan ketinggian 146 meter dan lantai composite double plan ditopang kabel state dengan bentang 2 kali 192 meter dan 434 meter. Ketinggian vertikal bebas untuk navigasi bentang utama adalah 35 meter. Struktur Health Monitoring System atau SHMS Jembatan Suramadu merupakan sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan dengan metode pengujian yang tak rusak yang dilakukan dengan mengintegrasi sebuah sistem dengan struktur jembatan. Metode ini dilakukan dengan menempatkan jumlah sensor pada bagian komponen jembatan yang dimonitor sehingga setiap saat kondisi struktur tersebut dapat dipantau dengan akurat. SHMS juga sebagai design verification, traffic management, dan sebagai struktur maintenance. SHMS menjadi perhatian Bridge Engineering di dalam merencanakan pemeliharaan jembatan secara periodik karena dengan bantuan SHMS dapat dilakukan asesmen terhadap kerusakan struktur dan lokasi-lokasi yang menunjukkan penurunan performa. SHMS juga membantu memverifikasi asumsi-asumsi pada saat pembuatan desain jembatan seperti pengaruh beban air, gempa, erosi, dan sebagainya. Sehingga dapat memberi masukan pada perbaikan desain jembatan berikutnya dan fungsi utama data yang dihasilkan oleh SHMS digunakan untuk menentukan tingkatan keamanan operasional jembatan karena bisa sebagai acuan untuk memperkirakan keandalan struktur pasca gempa atau badai terhadap arus kendaraan di atasnya. Jembatan Suramadu merupakan mega struktur yang dibangun dengan menggunakan landasan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang konstruksi dan diharapkan sesuai dengan umur pelayanan sesuai dengan umur rencana desain 100 tahun. Faktor alam merupakan ancaman yang serius terhadap kesehatan struktur jembatan secara umum dan perlu mendapatkan perhatian dengan baik. Ancaman korosi, erosi, angin, dan gempa merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, faktor keausan komponen jembatan akibat beban hidup atau beban mati yang ditanggung jembatan juga harus selalu mendapatkan perhatian. Karena beban berlebihan terhadap jembatan juga akan memperpendek umur pelayanan jembatan. Masyarakat sebagai pengguna jembatan Suramadu berpotensi untuk mengimbangi umur pelayanan jembatan. Kurangnya kesadaran ikut menjaga merawat jembatan Suramadu bisa dilakukan dengan tanda sadar umumnya dilakukan melewati batas voltase yang diizinkan, tindakan yang lain adalah vandalisme. Suramadu sudah jadi, mulai rame. Ini mulai digarap ini. Kayak ini diangkut sama mobil buat urut-urutan gitu. Kalau dulu harus naik kapal. Di sini saya pedagang, ya. Alhamdulillah senang
Kalau ada orang sakit itu lebih cepat. Kalau dulu dan ikut kapal itu minim 1 jam lah. Kalau di sini hanya 5 menit sudah Surabaya ya. Ya kalau kita mau ke nerbang, ikut kapal terbang biar nggak ketinggalan gitu kan. Ya musim haji itu kan enak. Kalau lewat kapal dulu nanti berangkat jam sekian, sudah jam sekian sudah berangkat gitu. Mana macet, nama kapalnya aja kan 1 jam. Mana nanti kesananya kan lebih tambah macet lagi kan gitu. Manfaatnya banyak lah, ya. Termasuk saya sudah dapat manfaatnya juga, jadi pedagang lah. Gitu. Sebelum ada jembatan Suramadu, memang tingkat pertumbuhan ekonomi di Madura relatif masih rendah. Ya. Sebenarnya dengan adanya jembatan Suramadu banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Madura. Seperti garamnya sudah lumayan sekarang, sudah saya yakin nanti akan membantu untuk mengurangi impor garam lah. Jadi dampak adanya jembatan Suramadu bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura banyak manfaat yang bisa dirasakan ya, khususnya untuk mahasiswa, dosen dan karyawan kami. Jadi sudah tidak ada masalah dengan transportasi karena bisa dari Surabaya dan ke Madura ke Bangkalan sangat dekat, malah dari kampus ke ujung Suramadu Surabaya hanya sekitar 30 menit lah. Ya, saya berharap juga agar penyeberangan feri juga dipikirkan juga oleh pemerintah. Jadi sama-sama jalan saya kira, dan saya yakin memang akhirnya kepada kompetensi aja. Kalau memang mana yang menurut masyarakat itu lebih menguntungkan dari segi ekonomi, dari segi keamanan maupun dari segi yang bisa memberikan lebih nyaman, tentunya itu yang dipilih. Tapi saya kira masyarakat biasanya, makanya saya tadi sampaikan akses yang ke Suramadu itu dikembangkan lagi, lebih baik lagi kualitasnya, diperlebar, ada lampu penerangan yang cukup sehingga masyarakat juga akhirnya memilih alternatif juga di jembatan Suramadu. Karena kalau sudah jam 9 ke atas kan masyarakat memilih penyeberangan feri karena masalah keamanan. Ya saya berharap sama yang memangku jabatan, katakan pemerintah, minta tolong supaya pelabuhan tradisional ini tetap eksis, tetap bisa melayani masyarakat Madura, khususnya yang berada di domisili Kabupaten Bangkalan. Saya alhamdulillah mau bilang terima kasih kepada Bapak Pemerintah. Ya, sudah ada Suramadu, semoga lebih sukses terus, maju. Indonesia merdeka. Tersedianya infrastruktur jembatan Suramadu kini mampu menjadi solusi dari persoalan utama, yakni kebutuhan prasarana transportasi dari Pulau Jawa ke Pulau Madura yang hingga kini terus dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk Madura yang tinggal maupun bekerja di Surabaya dan mengatasi luapan arus mudik lebaran dan arus mudik ketika musim libur tiba. Serta diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan di kedua wilayah.